Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, kami dari kelompok 6 akan mencoba mempresentasikan tentang pendapatan dan biaya yang beranggotakan Sari Apriliana, NIM 2018017136, Nika Dekrai Windayani, NIM 2018017142, Imai Safitri, NIM 2018017145. Yang pertama ada definisi pendapatan. Pendapatan merupakan aliran masuk aset dari operasi utama atau operasi sentral. Terdapat beberapa makna lain, diantaranya ada penurunan kewajiban suatu entitas dan produk perusahaan. Kemudian pengakuan pendapatan. Pencatatan jumlah rupiah pendapatan secara formal ke dalam sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Terdapat dua konsep pembentukan pendapatan. Yang pertama ada pembentukan pendapatan. Konsep pembentukan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan terbentuk dan melekat pada seluruh operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Dengan kata lain, sebelum penjualan terjadi, pendapatan dianggap sudah terbentuk seiring dengan berjalannya operasi perusahaan. Kemudian yang kedua, realisasi pendapatan. Pendapatan terbentuk pada saat produk selesai dikerjakan dan terjual langsung atau pada saat terjual atas dasar kontrak penjualan. Berdasarkan konsep realisasi pendapatan, sebenarnya terjadi akibat transaksi tertentu, yaitu transaksi penjualan atau kontrak. Jadi sebelum transaksi atau kontrak tersebut terjadi, di pendapatan dianggap belum terjadi atau terbentuk. Kemudian ada dua kriteria pengakuan pendapatan. Yang pertama ada terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Pendapatan dapat dikatakan telah terrealisasi bila mana produk atau aset lain telah terjual atau ditukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Yang kedua ada terbentuk atau terhak. Pendapatan dapat dikatakan telah terbentuk bila mana perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat menghakimi manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan. Kemudian ada saat pengakuan pendapatan. Yang pertama ada saat kontrak penjualan, yang kedua ada selama proses produksi secara bertahap, yang ketiga ada saat produksi selesai, yang keempat ada pada saat penjualan, dan yang kelima ada pada saat kas terkumpul. Pada saat kontrak penjualan dapat terjadi di perusahaan telah menandatangani kontrak, bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak, tetapi perusahaan belum mulai memproduksi barang. Yang kemudian ada selama proses produksi secara bertahap, maksudnya pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap selain dengan kemajuan proses produksi atau sekaligus pada saat proyek selesai diserahkan. Kemudian ada pada saat produksi selesai. Produk dapat segera terrealisasi karena dapat dijual dengan harga yang cukup pasti tanpa biaya tambahan. Kemudian pada saat penjualan, saat terjadinya penyerahan barang atau jasa, maka pendapatan sudah dapat diakui. Kemudian pada saat kas terkumpul, pendapatan dapat diakui pada saat transaksi telah selesai atau tuntas. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sari. Kenalkan, saya Sari Apriliana, NIM 20180171136. Saya di sini akan melanjutkan presentasi kelompok saya terkait prosedur akuntansi dasar kas. Dalam prosedur akuntansi dasar kas, pendapatan dapat diakui ketika uang tunai atau kas telah diterima. Lalu, dalam prosedur akuntansi dasar kas, pendapatan harus ditandingkan dengan biaya yang diperkirakan berkaitan dengan pendapatan tersebut. Bukan berarti
kalau pendapatannya tunai, maka biaya yang ditandingkan juga tunai. Namun, dalam prosedur ini, pendapatan dapat diakui atas dasar kas, sedangkan biayanya diakui atas dasar akrual. Dalam akuntansi dasar ini pula, pos piutang angsuran tidak dapat dijurnal, melainkan hanya dicatat secara memorandum saja. Sebagai contoh, misalnya dalam suatu situasi pertama ketika kita melakukan penjualan, tentu kita akan melakukan kontrak penjualan, kemudian barang akan kita kirim ke pelanggan. Nah, dalam situasi tersebut, bagaimana perusahaan mencatat atas transaksi yang terjadi? Nah, untuk itu, pertama-tama perusahaan akan mencatat pengiriman barang dengan dasar kas di debit senilai berapa yang dikirim, misalnya 60 juta, lalu sediaan barang dagangnya akan dikredit senilai 60 juta juga. Kalau jumlah dicatat atas dasar kas, piutang angsuran itu dicatat secara memorial, tidak di jurnal. Jadi dalam pencatatan ini, akun pengiriman barang mempunyai status sebagai aset perusahaan, dan ketika kita mengirim tentu persediaan kita akan berkurang. Dengan ini kita harus mengkreditkan persediaan kita. Lalu bagaimana ketika perusahaan menerima uang atas perjanjian tersebut dari pelanggan? Nah, bila perusahaan menerima uang muka atau angsuran, penerimaan tersebut dicatat sebagai kas di debit misalnya 5 juta, berarti kan kita dapat uang tuh ketika pembayaran. Kita catat kasnya di debit 5 juta, lalu di kredit kita catat sebagai penjualan, misalnya senilai 5 juta. Nah, seluruh jumlah kas yang diterima dari penjualan dalam satu periode yang tampak pada saldo akun penjualan dasar kas merupakan pendapatan yang diakui dan dilaporkan dalam periode tersebut. Lalu ketika kita menggunakan sistem akuntansi dasar kas, maka di akhir periode harus diperhitungkan kos produk yang dapat dibebankan secara tepat sebagai biaya ke pendapatan yang telah kita terima. Misalnya, kas yang diterima dalam satu periode adalah 40% dari nilai kontrak. Maka jurnal yang dibuat pada akhir tahun adalah, maka pos di debit yang kita jurnal itu pertama kos barang terjual. Nilainya berapa? Karena 40% dari nilai kontrak, misalnya kontraknya tadi kan 60 juta. Jadi kita buat 40% dikali 60 juta, nilainya 24 juta. Itu untuk kos barang terjual. Lalu di kredit, kita kreditkan akun pengiriman barang senilai 24 juta juga. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait biaya administrasi dan penjualan. Pada prosedur akuntansi dasar kas, pada perhitungan biaya administrasi dan penjualan menunjukkan kelemahan asas prosedur dasar kas ini sendiri. Seperti yang kita tahu sebelumnya, dasar kas seharusnya apabila seluruh jumlah kas yang diterima dari pelanggan diakui sebagai pendapatan, tentu biaya-biaya yang terkait yang telah dikeluarkan seluruhnya juga harus diakui sebagai biaya yang dibebankan untuk pendapatan tersebut sebesar kas. Namun untuk kos administrasi dan penjualan ini kan merupakan kos yang bukan merupakan biaya langsung yang melekat pada produk. Sedangkan kos ini harus segera dibebankan sebagai pendapatan sebagai biaya periode. Disinilah terdapat kelemahan dari sistem prosedur akuntansi dasar kas. Lalu yang selanjutnya terkait pedoman umum pengakuan pendapatan. Yang pertama, kriteria terbentuk dan terrealisasinya biaya dipenuhi saat barang atau jasa diserahkan atau diberikan kepada konsumer. Oleh karena itu, pendapatan dari kegiatan produksi dan pemasaran serta untung dan rugi dari penjualan aset lainnya umumnya diakui pada saat penjualan atau dalam arti pertukaran atau pengiriman barang. Lalu yang kedua, kalau kontrak penjualan atau penerimaan kas mendahului produksi dan pengiriman, seperti dalam kasus pelanggan majalah dengan dibayar di muka,
maka pendapatan dapat diakui pada saat terhak atau pada saat pengiriman barang. Yang ketiga, kalau produk dikontrak sebelum diproduksi, pendapatan dapat diakui secara bertahap dengan metode persentase penyelesaian pada saat sudah terbentuk asalkan taksiran yang layak pada hasil dan pada saat penyelesaian dan taksiran kemajuan produksi dapat diukur dengan sangat andal. Lalu yang keempat, kalau jasa diberikan atau hak untuk menggunakan aset berlangsung secara terus-menerus selama satu periode, misalnya bunga atau sewa, dengan kontrak harga yang pasti, pendapatan dapat diakui bersamaan berjalannya waktu. Lalu yang kelima, kalau ketertagihan aset yang diterima atau produk jasa atau aset lainnya meragukan, pendapatan dapat diakui atas dasar kas yang terkumpul. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Kali ini kita akan membahas mengenai biaya. Nah, terdapat dua karakteristik penting yang melekat pada biaya, yaitu pertama penurunan aset, yang kedua akibat kegiatan yang membentuk operasi utama yang menerus. Kalau apa itu penurunan aset? Jadi, untuk dapat mengatakan biaya terjadi, maka harus ada transaksi atau kejadian yang menurunkan aset atau aliran keluar atau sumber ekonomi. Aset dalam hal ini harus diartikan sebagai semua aset perusahaan sebagai suatu kesatuan, bukan hanya aset tertentu seperti persediaan atau bahan baku. Dengan begitu, pemakaian atau pemanfaatan ekonomi harus diartikan bahwa manfaat ekonomi aset telah habis atau keluar dari kesatuan usaha sehingga kesatuan usaha tidak menguasai lagi manfaat ekonomi tersebut, sehingga pemakaian bahan baku untuk pembuatan produk dapat diakui sebagai biaya kalau produk tersebut belum terjual. Yang kedua, terkait operasi utama yang menerus, tidak semua penurunan atau konsumsi aset membentuk biaya. Agar menjadi biaya konsumsi harus berkaitan dengan kegiatan utama usaha. Yang dimaksud dengan kegiatan utama usaha adalah kegiatan yang menciptakan pendapatan yang direpresentasikan dari kegiatan memproduksi, mengirim, melaksanakan, menyerahkan jasa. Jadi biaya adalah penurunan aset yang berkaitan dengan operasi, bukan investasi dan pendanaan. Lalu rugi. Rugi perlu didefinisikan sebagai elemen dan dibedakan dengan biaya karena sifat terjadinya. Ada 4 sumber rugi. Yang pertama, preferal dan insidental. Kedua, transfer non-timbal balik. Ketiga, penahanan aset. Yang keempat, faktor lingkungan. Lalu bagaimana pengakuan biaya? Kriteria untuk suatu pos dapat diakui sebagai biaya. Yang pertama, harus konsumsi manfaat. Biaya diakui apabila manfaat ekonomi yang dikuasai telah dimanfaatkan atau dikonsumsi dalam pengiriman atau pembuatan barang, penyerahan atau pelaksanaan jasa, atau kegiatan lain yang mempresentasikan kegiatan utama perusahaan. Yang kedua, lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang biaya yang diakui apabila telah menjadi nyata atau jelas bahwa manfaat ekonomi masa datang suatu aset yang diakui sebelumnya telah berkurang atau lenyap, atau bahwa kewajiban timbul atau bertambah tanpa adanya manfaat. Lalu yang selanjutnya terkait basis asosiasi. Basis asosiasi atas dasar sebab akibat atau penandingan langsung merupakan suatu basis yang paling ideal. Akan tetapi alasan kepraktisan dan ketersediaan beberapa faktor kos seperti administrasi dan pemasaran menjadikan akuntansi beralih ke penandingan tak langsung atau penandingan periode. Dengan kata lain, takaran penandingan bukan lagi produk tetapi periode. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sari Apriliana. Alokasi bergabung atau bersama.
Alokasi kos bergabung atau bersama bersifat internal dalam suatu periode sehingga hasilnya tidak mempengaruhi kos operasi total untuk periode tersebut meskipun dasar alokasi agak arbiter. Yang selanjutnya, alokasi bukan sarana pemerataan laba. Dalam akuntansi manajerial dikenal metode yang disebut pengongkosan normal. Dengan metode ini, cost overhead dibebankan ke produk atas dasar tarif taksiran untuk suatu periode. Selanjutnya ada pendekatan non-alokasi. Thomas 1987 menyatakan bahwa alokasi hanya dapat dipertahankan apabila 3 karakteristik dipenuhi. Karakteristik tersebut yaitu ketertambahan, ketakraguan, dan keterpertahankanan. Yang selanjutnya ada pembebanan arbiter. Kalau tidak ada alasan yang kuat untuk menunda pembebanan kos untuk mencapai penandingan sebab akibat dan juga tidak ada dasar alokasi yang layak, suatu kos biasanya akan langsung dibebankan dalam periode terjadinya. Penandingan arbiter tidak selalu berkaitan dengan pengakuan rugi. Selanjutnya ada penandingan dan penyajian. Idealnya, tiap unit produk menyerap semua jenis kos operasi, akan tetapi karena tidak mudahnya menghubungkan secara layak kos kegiatan non-produksi ke produk, penakar yang umum dipakai adalah periode. Selanjutnya ada sediaan. Secara umum, masalah teoritis sediaan berkaitan dengan pengukuran kos barang terjual dalam rangka penandingan dengan pendapatan dan masalah penilaian. Selanjutnya ada metode asosiasi. Metode asosiasi menjamin basis untuk menentukan unit fisik terjual dan kos yang melekat dengan jumlah rupiah penjualannya. Identifikasi khusus. Untuk jenis barang mahal dan perputaran rendah, metode ini sangat cocok untuk tujuan pengendalian di samping tujuan penandingan yang tepat. Selanjutnya, masuk pertama, keluar pertama. Metode ini berasumsi bahwa faktor kos mengalir melalui perusahaan secara berurutan seperti antrean, tidak ada saling mendahului. Rata-rata berbobot. Metode ini menganggap bahwa dalam proses produksi terjadi peleburan faktor produksi yang sama selama satu periode menjadi satu masa yang homogenus. Sediaan normal atau sediaan permanen. Dengan metode ini dianggap perusahaan melakukan investasi permanen dalam sediaan. Tujuannya adalah penandingan pendapatan sekarang dengan kos sekarang sekaligus meniadakan kebutuhan pelaporan untung dan rugi menahan sediaan atau fluktuasi harga. Masuk terakhir, keluar pertama. Metode ini berasumsi bahwa sediaan merupakan aset tetap yang tidak berkaitan dengan aliran kos. Implikasi metode asosiasi terhadap laba. Dalam bidang-bidang usaha tertentu, yang volume penjualan dan harga bahan bakunya berfluktuasi cukup besar antar periode, metode ANTKP dapat dukungan yang kuat sebagai salah satu cara untuk menstabilkan laba periodik sampai tingkat tertentu. Selanjutnya ada fasilitas FASIS. Dalam hal ini, kos yang terjadi pada saat pemerolehan pada umumnya diakui sebagai aset dan baru kemudian kos tersebut diakui sebagai biaya sesuai dengan pola penyerapan manfaat yang dipresentasikan dengan kos. Karakteristik dan tujuan dari pelaporan fasilitas FISIS adalah 1. Berwujud FISIS dan dikuasai oleh perusahaan untuk mengolah dan memperlancar kegiatan operasi perusahaan. 2. Pada umumnya berumur panjang. 3. Bernilai bagi perusahaan lantaran kekuasaan dan hak perusahaan untuk menggunakannya bukan lantaran hak miliknya. Yang keempat, pada umumnya merupakan aset non-moneter dan manfaat yang dapat diberikan berupa jasa. Tujuan pelaporan dan pengukuran fasilitas FISIS adalah untuk menentukan penggunaan jasa dalam suatu periode yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan. Basis pembebanan. Fasilitas FISIS memberikan kontribusi jasa ke operasi berupa kapasitas atau daya. Oleh karena itu, daya atau kapasitas fasilitas FISIS tersebut jelas harus diserap menjadi bagian kos produksi dan akhirnya menjadi beban pendapatan. Makna depresiasi. Dari segi akuntansi, depresiasi merupakan suatu proses alokasi kos secara sistematik dan rasional, dan jumlah rupiahnya diukur atas dasar bagian kos potensi jasa yang dianggap telah
dimanfaatkan dalam menciptakan pendapatan. Pemaknaan atau interpretasi terhadap depresiasi. Yang pertama, depresiasi sebagai proses akumulasi dana. Yang kedua, depresiasi sebagai pemulihan investasi. Yang ketiga, depresiasi sebagai proses penilaian. Yang keempat, depresiasi sebagai sarana penandingan kos dengan kontribusi pendapatan neto. Metode alokasi. Metode yang paling rasional dalam metode yang mendasarkan diri pada aliran penyerapan kapasitas jasa tersebut. Dengan kata lain, metode yang paling tepat adalah metode unit produksi. Metode alternatif lain adalah metode garis lurus. Metode ini paling sering digunakan karena kepraktisannya. Selain dua metode tersebut, juga ada metode pengukuran fisis yang hasilnya dianggap kurang memuaskan, jadi sangat jarang digunakan. Hubungan depresiasi dan laba. Besarnya biaya depresiasi bergantung pada besarnya pendapatan pada periode tertentu. Koreksi terhadap kesalahan taksiran. Program depresiasi harus direvisi bila mana kenyataan jelas menunjukkan bahwa revisi tersebut diperlukan. Kalau misalnya ada bukti yang makin kuat tentang kemungkinan pemberhentian lebih awal sebagai akibat kemajuan teknologi atau faktor lainnya, maka akselerasi depresiasi harus segera dilakukan, demikian pula sebaliknya. Yang penting adalah semua penyesuaian yang berlaku harus dilaporkan melalui laporan laba rugi. Konsep depresiasi juga berlaku pada aset tak berwujud, sumber alam, dan tanah yang terbatas manfaat ekonominya. Goodwill dapat diinterpretasi sebagaimana kemampuan melaba di atas normal, atribut spesifik yang dapat dipisahkan, atau akun penilaian induk. Kos organisasi harus segera diamortisasi, manakala ada tanda-tanda penurunan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Salam.